25 tahun lalu, mahasiswa jadi simbol keberanian. Mereka memaksa Soeharto turun dari kursi kekuasaan. Jakarta bergolak, kampus-kampus jadi dapur ideologi, dan jalanan adalah kampus lanjutan. Tapi hari ini, ketika harga sembako naik, hukum makin tajam ke bawah, dan sumber daya alam dijual murah, gerakan mahasiswa justru terlihat melempem. Bukan tidak ada, tapi kehilangan daya dobrak. Kenapa? Fenomena ini bukan hal baru. Penelitian dari LIPI tahun 2019 mencatat gejala melemahnya peran mahasiswa dalam advokasi sosial politik. Penyebabnya beragam, tapi satu benang merahnya adalah mahasiswa kini lebih sibuk dengan identitas individu ketimbang misi kolektif. Ada kegagalan dalam membangun arah bersama. Bandingkan dengan era ke-1998, meski penuh risiko, ada kejelasan musuh bersama otoritarianisme. Kini, musuhnya kabur. Sistem demokrasi tampak berjalan, tapi penuh lubang manipulasi. Mahasiswa gamang. Apakah harus melawan sistem atau justru berselancar di dalamnya? Kata Haris Azhar, gerakan mahasiswa yang kuat itu lahir dari kondisi moralitas yang menolak kompromi dengan kezaliman. Pertanyaannya, sekarang siapa yang berani menolak kompromi ketika banyak aktivis muda justru sedang menyusun CV demi nyalek? Tidak bisa dipungkiri, tekanan sosial juga berubah. Zaman sekarang, mahasiswa bukan hanya harus pintar berorasi, tapi juga punya personal branding yang aman. Bahkan, demonstrasi pun kini harus Instagramable. Dalam situasi seperti ini, sulit membayangkan lahirnya gerakan yang radikal dan konsisten. Tapi apakah semua ini berarti gerakan mahasiswa sudah mati? Tidak juga. Ia hanya sedang kehilangan bentuk lamanya. Dan seperti air yang mencari celah, ia bisa kembali deras asal tahu kemana harus mengalir. Salah satu penyebab utama kelesuan gerakan mahasiswa adalah fragmentasi internal. Dulu, ada persatuan antara berbagai elemen mahasiswa untuk satu tujuan besar. Kini, perpecahan bahkan muncul dari dalam satu fakultas yang sama. BEM 1 tak bisa duduk bareng dengan BEM lainnya. Aliansi dibuat, lalu bubar seminggu kemudian karena konflik ego. Penelitian LSI tahun 2020 menunjukkan bahwa 60% organisasi mahasiswa di kampus besar mengalami disorientasi kepemimpinan. Bukan soal ideologi, tapi konflik personal. Siapa yang lebih layak tampil? Siapa yang layak diwawancara media? Siapa yang masuk TV duluan? Ini bukan hanya soal perbedaan strategi, tapi juga perebutan panggung. Fragmentasi ini juga diperparah oleh dualisme organisasi ekstra kampus. PMII, GMNI, HMI, GMKI, bahkan IMM, semuanya punya basis ideologis, tapi seringkali bertindak seolah satu sama lain adalah kompetitor, bukan kawan seperjuangan. Kritik tidak lagi disampaikan pada penguasa, tapi justru pada sesama pejuang. Gerakan mahasiswa pun menjadi sibuk menyembuhkan luka di tubuh sendiri, hingga lupa bahwa rakyat sedang berdarah di luar sana. Ketika satu kelompok turun aksi, kelompok lain mencibir. Ketika satu BEM protes ke DPR, BEM lainnya sibuk klarifikasi bahwa mereka bukan bagian dari aksi itu. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang masih percaya pada kekuatan kolektif mahasiswa? Bahkan rakyat pun jadi skeptis. Mereka bertanya-tanya, apa ini aksi atau cuma dagelan? Padahal sejarah mencatat kemenangan gerakan mahasiswa selalu lahir dari kesatuan yang rapat. Tak ada reformasi tanpa solidaritas lintas organisasi. Tapi kini, terlalu banyak komando ganda yang membingungkan basis. Kata Gunawan Muhammad, gerakan akan kehilangan makna jika ia hanya jadi ruang unjuk rasa tanpa arah. Dan hari ini, arah itu makin kabur karena saling sikut di internal gerakan sendiri. Media sosial membawa angin baru dalam dunia aktivis. Di satu sisi, ia memudahkan mobilisasi, memperluas jangkauan pesan, tapi di sisi lain, ia juga mengubah cara mahasiswa melihat perjuangan. Dulu, orasi dilakukan di depan ribuan massa. Kini, cukup buat thread panjang di X dan merasa sudah revolusioner. Kita hidup di zaman di mana aktivisme digital lebih dihargai ketimbang aksi nyata. Mahasiswa yang rajin turun aksi
dianggap cari perhatian, sementara yang membuat konten edukasi di TikTok lebih mudah viral dan dipuji. Tanpa disadari, keberanian bergeser dari aksi ke algoritma. Penelitian LIPI menunjukkan bahwa mahasiswa, milenial, dan Gen Z lebih tertarik pada perjuangan yang nyaman dan terukur. Artinya, mereka memilih kampanye sosial yang tidak mengancam status sosial, tidak bersinggungan langsung dengan aparat, dan tetap bisa menjaga citra diri di media sosial. Masalahnya, tidak semua perjuangan bisa dilakukan dari layar. Ada isu-isu yang butuh kehadiran fisik, suara lantang, dan tekanan jalanan. Tapi ini yang makin jarang dilakukan. Aksi menjadi event sesekali, bukan rutinitas ideologis. Lebih sering untuk dokumentasi, bukan konsolidasi. Bahkan dalam demonstrasi pun, mahasiswa kini lebih sibuk mencari angle foto terbaik daripada merumuskan tuntutan yang tajam. Mereka sadar viralitas bisa mengalahkan isi, dan jika sudah viral, kadang tuntutan tak penting lagi. Ini bukan sepenuhnya salah mahasiswa. Sistem media sosial memang didesain untuk menyukai yang heboh, bukan yang benar. Maka wajar jika gerakan hari ini lebih retoris, lebih performatif. Tapi kita harus bertanya, apa arti aktivisme jika hanya jadi konten? Apakah kita sedang bergerak untuk perubahan atau hanya sekadar menjadi bagian dari tren yang cepat berganti? Tak bisa dipungkiri, kini banyak mahasiswa yang menjadikan gerakan sebagai tangga karier. Demonstrasi bukan lagi tempat menguji idealisme, tapi portofolio politik. BEM dijadikan batu loncatan untuk masuk partai. Organisasi ekstra jadi ajang cari relasi, bukan tidak boleh. Tapi ketika tujuan akhir adalah panggung, maka gerakan kehilangan moralitasnya. Sebab dalam panggung, yang penting bukan kebenaran tapi penampilan. Dalam politik, yang utama bukan perubahan tapi citra. Lihat saja bagaimana beberapa tokoh muda hari ini yang dulunya aktivis, kini malah membela penguasa yang dulu mereka demo. Mereka berdalih pragmatisme politik, tapi yang terjadi adalah pembenaran oportunisme. Idealismenya dibungkus rapi dalam retorika realisme, padahal yang berubah hanyalah dompet dan jabatan. Di titik ini, publik pun kecewa. Gerakan mahasiswa tak lagi dipercaya sebagai suara rakyat, tapi hanya sebagai panggung pencitraan. Dan ketika kepercayaan hilang, maka gerakan kehilangan tenaga sosialnya. Sebab gerakan sejatinya adalah relasi kepercayaan antara pemimpin, aksi, dan massa pendukung. Kata Sul Hokji, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Tapi kata itu kini hanya jadi kutipan di slide presentasi, bukan prinsip hidup. Sebab dunia hari ini lebih menghargai negosiasi ketimbang pengorbanan. Maka pantas saja jika gerakan mahasiswa terlihat melempem karena ia sedang sibuk menata penampilan, bukan menghantam ketidakadilan. Dan saat substansi diganti pencitraan, gerakan kehilangan nyawanya. Tapi sejarah belum usai. Generasi baru masih mungkin lahir yang tidak sekadar bersuara, tapi juga bertindak, bukan untuk panggung, tapi untuk perubahan. Dari semua narasi tadi, kita mungkin bertanya, jadi salah siapa gerakan ini jadi melempem? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Bukan semata mahasiswa, bukan pula kampus, bukan hanya media sosial atau pemerintah, tapi gabungan dari semuanya. Sebuah ekosistem yang sadar atau tidak telah membungkam idealisme lewat kenyamanan, menukar perlawanan dengan algoritma, dan mengubah gerakan jadi konten. Gerakan mahasiswa itu bukan soal orasi keras atau turun ke jalan tiap minggu, tapi soal keberanian berpikir merdeka, melawan arus dominasi, dan berdiri di sisi rakyat yang tertindas meski sendiri. Soal konsistensi, bukan sekali viral lalu hilang arah, bukan ikut-ikutan, tapi tumbuh karena kesadaran. Kita nggak perlu romantisasi 98 terus-menerus. Setiap zaman punya tantangannya sendiri. Tapi kalau mahasiswa hari ini cuma jadi penonton sejarah, atau lebih parah jadi parias citra dalam frame selfie perlawanan, maka bukan cuma gerakannya yang mati, tapi harapan bangsa juga ikut sekarat. Kita butuh gerakan yang tumbuh dari bawah, yang nggak gampang kepecah karena jabatan atau framing media, yang nggak alergi pada debat ide, tapi tetap kompak saat beraksi, yang nggak menjadikan panggung sebagai tujuan, tapi sebagai jalan
untuk menyampaikan kebenaran. Gerakan itu bukan panggung. Aktivisme itu bukan branding. Ia harus tetap liar, tetap jujur, tetap tidak nyaman bagi penguasa. Karena kalau semua sudah nyaman artinya ada yang salah. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Kalau kamu mahasiswa hari ini, kamu mau dikenal sebagai apa? Penonton, penjilat, atau pejuang yang memilih tetap waras di tengah zaman yang edan? Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini. Karena berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waras, tetap berpihak.